sampai berkumpul ya. Ya akhirnya Kongres Pemuda itu bertujuan untuk menghimpun ya dari berbagai latar lah organisasi pergerakan, baik latar ideologis maupun latar kedaerahan. Nah, Kongres Pemuda satu itu baru hanya mengumpulkan, namun belum bisa menghasilkan konklusi, kesepakatan bersama, belum bisa menghasilkan suatu manifestasi. Nah, dibuatlah Kongres Pemuda 2 ya. Akhirnya apa sih dari sekian keberagaman yang ada dari organisasi yang hadir, hal apa nih benang merah apa yang kita ambil yang bisa kita sepakati bersama melalui proses musyawarah yang terjadi, maka disepakatilah 3 poin yang bisa disepakati bersama oleh berbagai latar organisasi yang ada, yaitu poin pertama adalah ya persatuan tanah air Indonesia ya, satu bangsa Indonesia, dan menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, maka bisa dikatakan bahwa bangsa Indonesia itu eksis atau lahir itu adalah pada momen Sumpah Pemuda, karena melalui proses musyawarah, kesepakatan bersama, representasi dari berbagai background organisasi pergerakan pemuda pada saat itu. Jadi nilainya apa dari Sumpah Pemuda, yaitu lahirnya bangsa Indonesia secara jelas gitu. Wow. Ya, karena disebutkan dalam poin kedua ya dalam Sumpah Pemuda secara faktual maupun secara tekstual bahwa ibaratnya Sumpah Pemuda itu adalah akte lahirnya bangsa Indonesia. Oke, ini Tunji. Jadi hari ini ada informasi yang terputus nih secara realitas kehidupan bangsa. Contohnya apa? Ya kan itu kalau kita lihat bahwasanya 17 Agustus hari ini orang mengenalnya sebagai HUT RI, hari ulang tahun kan segitu. Jadi seakan-akan itu apa ya? Bangsa Indonesia itu lahir di tanggal 17 Agustus. Nah, ini informasi yang terputus. Padahal ini bahwa bangsa Indonesia itu lahir pada saat momen Sumpah Pemuda. Maka mereka menyatakan berbangsa satu, bangsa Indonesia. Nah, terus apa? Ia lahir dengan unsur-unsur pembentuknya. Unsur pembentuknya apa kan? Kalau kita urai pakai rumus kimia, nah itu ada jongjong, ada jong Islami Ambon, jong Ambon, jong Japa, jong Selebes, jong Borneo, kan seperti itu. Nah, selain unsur pembentuk, dia mempunyai sifat. Nah, itu tadi sifatnya untuk mengangkat harkat martabat hidup orang Indonesia ataupun bangsa Indonesia. Sifat ini tidak boleh dihilangkan. Karena kalau misalkan sifatnya dihilangkan, maka dia bukan lagi bangsa Indonesia, kan seperti itu. Nah, kalau misalkan gula, gitu, dia tentu ya sifatnya rasanya manis, tapi kalau udah asin bukan gula. Ya, kisah lu ya. Kisahnya Benny kayaknya asin ya. Nah, makanya sifat ini tidak boleh dihilangkan untuk mengangkat harkat martabat hidup rakyat Indonesia. Nah, selain itu, senyawanya apa? Ya, senyawanya itulah dalam Sumpah Pemuda ini orang-orang ataupun pribumi asli Indonesia yang dimana ia berkumpul dalam Kongres Indonesia pertama dan kedua, dan kemudian melahirkan sumpah. Nah, disinilah dia mengatakan bangsa Indonesia karena ada apa? Keterikatan sejarah wilayah di mana mereka datang dari negara baru ini kan Nusantara. Nah, makanya kalau misalkan kata Ki Bagus Adikusumo itu, ya itulah bangsa itu, dia membangun definisi sendiri Ki Bagus Adikusumo itu. Dia sekumpulan dengan orang-orang atau masyarakat yang mendapat petunjuk kan begitu. Namanya petunjuk itu berarti kan ini ya dari Tuhannya untuk bersatu dalam satu wilayah tertentu. Nah, Indonesia dengan bangsa Indonesia yang diapit oleh dua benua dan dua samudra. Nah, itulah yang disebut dengan sebagai bangsa Indonesia. Itu sudah jelas kita bisa semua menyampaikan di dalam rapat BPU PKI. Karena hari ini bangsa Indonesia itu kita tidak mengenal definisi kita bisa semua. Kalau tidak baca buku ini, misalnya sidang BPU PKI. Nah, seperti itu. Akhirnya apa? Akhirnya ada informasi yang terputus dalam realitas kehidupan bangsa kita hari ini. Sehingga maknanya 17 Agustus sebagai
hari ulang tahun kemerdekaan ini RI Republik Indonesia pada 15 Agustus. Negara itu baru ada ketika tanggal 18 Agustus kan. Jadi memang benar seperti apa yang di ini ya jelaskan tadi. Selain itu gelombang rasa persatuan itu sangat tinggi pada waktu ini ya setelah Sumpah Pemuda. Coba mungkin gambarannya seperti apa nih Bung Lutfi nih pada saat Sumpah Pemuda kemudian ia berlanjut sampai melahirkan Pancasila kan seperti itu. Ya, semenjak Sumpah Pemuda itu berlalu ya 28 Oktober, nah, pergerakan itu semakin menggeliat, gitu. Pergerakan pemuda itu semakin menggeliat, semakin merepotkan pemerintah kolonial. Hingga pada akhirnya pada tahun 1930-an itu pemerintah Hindia Belanda itu melakukan represi kepada aktivis-aktivis pergerakan termasuk Bung dan Bung Hatta yang ditahan ya. Artinya apa? Emang pengaruh Sumpah Pemuda itu sangat besar terhadap apa namanya ya, rotasi ya ataupun deru ombaknya daripada pergerakan kebangsaan Indonesia ya. Ya karena itu adalah Sumpah Pemuda menurut saya adalah gelombang pertama gitu dari munculnya ya gerakan-gerakan kebangsaan yang melihat gitu pasca 1928. Penyebabnya itu adalah Sumpah Pemuda kayak gitu. Nah, namun pada tahun 32 30 pada tahun 30 itu pemerintah kolonial sangat represif ya. Iya. Ya, menangkapi aktivis-aktivis pergerakan kebangsaan gitu. Dan dibungkus dengan masalah krisis ekonomi moneter dunia pada masa saat itu. Nah, tapi satu hal yang nggak bisa dirubah oleh Belanda atau tidak bisa dihentikan oleh Belanda itu adalah terkait sudah bersatunya, sudah ada tujuannya, sudah ada arahnya kemana perjuangan ini akan berlabuh, yaitu pada penyatuan pembentukan suatu negara bangsa di kemudian hari, yaitu Republik Indonesia gitu. Tan Malaka itu membuat buku Ner de Republik Indonesia, itu termasuk salah satu yang menjadi buku panduan utama ya bagi para kaum pergerakan pada masa itu untuk membangun mimpi mereka terkait Indonesia merdeka. Gitu. Nah, datanglah Jepang, ya. Belanda kalah oleh Jepang tahun 42 datang dan beda dengan Belanda yang represif terhadap para kaum pemuda pergerakan. Ya, Jepang mencoba untuk merangkul. Tujuannya untuk apa ya? Untuk memanfaatkan juga. Ya, tapi bukan cuma Jepang memanfaatkan para pemuda yang terdidik dan cerdas itu pun juga memanfaatkan Jepang ya, untuk bisa memfasilitasi mereka dalam berkumpul. Nah, yang tadinya Belanda udah bisa misahin para tokoh-tokoh bangsa, ya para pendiri bangsa itu dipisah-pisah dengan dibuang kemana-mana, itu disatukan lagi, dikumpulkan lagi oleh Jepang, ya di Jakarta. Nah, mereka bertemu lagi dan dia pasti membuat suatu pola pergerakan baru lagi yang sangat luar biasa gitu. Yang pada endingnya itulah ya mereka menuntut Jepang untuk membuatkan ya badan penyelenggara persiapan kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI yang difasilitasi oleh Jepang. Nah, dalam BPUPKI itulah memang Jepang menanya ya kan kepada para pendiri bangsa apa dasar daripada Indonesia merdeka. Apa dasar Indonesia merdeka? Itu pertanyaannya. Nah, lalu para tokoh bangsa itu berkumpul ya mencari jawaban bersama. Apa sih dasar daripada Indonesia merdeka ini? Nah, menggarakanlah ya pidato bergantian masukan dari para tokoh bangsa seperti Yamin, Supomo, Soekarno dan lain sebagainya. Nah, dari gagasan-gagasan tentang pertanyaan ketua sidang itu, ya, pernyataan dari 3 orang yaitu Yamin, Supomo dan Soekarno lah yang menjadi acuan dalam pembentukan dasar daripada Indonesia merdeka. Nah, itulah digodok, muncullah Pancasila, ya, istilahnya itu yang menjadi dasar daripada Indonesia merdeka. Itu dasar dari bangsa Indonesia, cita-cita luhur bangsa Indonesia dan sebagainya yang disahkan pada
momen Piagam Jakarta pada bulan ya 2 Juni 1945. Nah, karena kita udah punya dasar untuk merdeka, baru kita bisa merdeka. Seperti itu. Maka kekalahan Jepang ya dari 15 Agustus 1945 itu dimanfaatkan oleh para pendiri bangsa untuk memerdekakan Indonesia. Ya. Momen 17 Agustus itu teks proklamasinya tertulis bahwa kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Bukan negara Indonesia, bukan Republik Indonesia, tapi bangsa Indonesia. Karena apa? Negara belum ada bentuk. Karena setelah membentuk dasar Indonesia merdeka, lalu merdeka pada 12 Agustus, baru pada 18 Agustusnya membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan dipilihnya Soekarno dan Hatta secara aklamasi. Seperti itu pada tanggal 18 Agustus. Jadi nilainya apa? Dapat diambil apa? Bahwa dari 28 Oktober 1928 ya bangsa Indonesia lahir. Ya lalu pada 22 Juni 1945 itu lahirlah dasar daripada Indonesia Merdeka yang Pancasila sebagai nilai ya dalam kehidupan berbangsa. Lalu merdekalah bangsa Indonesia pada 18 Agustus dan membentuk negara pada 18 Agustus 1945. Mungkin Manji bisa menambahkan. Jadi perlu dipahami juga ya, cara-cara terbentuknya negara itu, yang pertama itu ada rakyat, ada wilayah, kemudian ada konstitusi, nah, serta ada pemimpin negara. Nah, pada tanggal 17 Agustus itu belum ada negara, serta pengakuan dari negara lain. 17 Agustus belum negara. Kemudian pemimpin pun belum ada, pemimpin negara belum ada. Ya hanya ada rakyat dan wilayah. Makanya bahasa Soekarno itu dan Bung Hatta proklamasi, bukan deklarasi, beda. Kalau Amerika dia mendeklarasikan negaranya, makanya dia memakai Declaration of Independence, ataupun Rusia dia memakainya Manifesto Komunis kan seperti itu. Nah kalau kita proklamasi, makanya Bung Karno, kemudian Hatta, serta para tokoh-tokoh bangsa waktu itu memakai bahasanya proklamasi kemerdekaan Indonesia atas nama bangsa Indonesia, bukan atas nama presiden. Nah negara baru ada ketika pada tanggal 18 Agustus, sehari setelah proklamasi kemerdekaan. Pada tanggal 18 Agustus, itu apa? Kita ditetapkannya 1945. Nah, itu sebagai konstitusi kan, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, mungkin perlu dipahami juga kenapa kita disebut sebagai negara kesatuan. Ini kalau kita kaji itu kan artinya ke dan an itu kesatuan itu kalimat sifat ya. Memang kita sejarah kita menyatakan bahwasanya memang kita ya disatukan oleh wilayah-wilayah, makanya batas-batas laut, air gitu kan, pulau-pulau yang banyak di Indonesia itu bukanlah pemisah, tapi ya seperti sebuah jahitan yang menghubungkan satu sama lainnya, seperti itu. Hanya kita sebut sebagai negara kesatuan. Kalau kita berbicara negara kesatuan, berarti apa? Ialah negara kebangsaan. Nah, seperti itu. Karena orang dari berbagai wilayah yang menyatukan dirinya hadir dalam Kongres Sumpah Pemuda. Makanya sejarah itu saling keterikatan, bukan bagian dari yang terpisah-pisahkan. Seperti itu. Itulah yang disebut sebagai lintasan sejarah. Nah, disinilah seperti yang saya katakan di awal bahwa sejarah itu bukan hanya sebagai konteks bacaan serta kemudian masa lampau, tapi kita bisa menarik hikmah, menarik hukum, menarik moral. Kira-kira apa makna yang bisa diambil, nilai yang bisa diambil. Bahwa memang perjuangan ini yang dilakukan kalau ini ya, dalam misalnya istiqomah lah seperti itu, istiqomah. Makanya antara perjuangan yang satu sebelumnya dengan yang berjalan serta ke depan itu, ia saling beriringan. Nah, sampai melahirkan Pancasila. Pancasila itu ialah falsafah bangsa ataupun dasar negara satu-satunya di dunia. Tidak ada lagi sejarah ini. Makanya Pancasila ketika ditawarkan oleh Bung Karno ke PBB,
Dia mengatakan seperti ini, Bung Karno. Di antara tuan-tuan dan yang di PBB ini ada yang menolak Pancasila, tidak ada yang membantah. Nah, itu di sidang PBB. Inilah Bung Karno sudah pernah menawarkan Pancasila kepada dunia. Jadi kalau misalkan hari ini kita kan abu-abu nih ya, makanya banyak orang yang mengatakan Pancasila itu sebagai simbol, slogan apa. Ya karena apa? Secara implementasi itu apa ya? Dapat dikatakan ya tadi ini hanya sebatas dasar negara. Tapi kan kalau kita berbicara membangun sebuah bangsa itu perlu apa? Perlu ilmu, teknik, manajemen. Nah Pancasila sebagai ilmu seperti apa? Kan tidak ada ukurannya sekarang nih. Kemudian secara teknik seperti apa? Tidak ada ukurannya. Secara manajemen Pancasila seperti apa? Tidak ada ukurannya. Makanya dari segi teori sosial, ekonomi, politik, kita semua hari ini berbeda semua. Makanya ketika dalam hal politik, demokrasi kita gunakan. Nah cara politik apa segala macam. Nah, ketika dua dasar yang berbeda, jelaskan kalau misalkan kita berbicara demokrasi dan juga ini ya, pemilih itu ya berarti kita kan negaranya barat itu kan. Mereka memakai falsafah ataupun dasar yang berbeda. Nah, dua dasar yang berbeda kemudian dijadikan satu, ini kan dasarnya dari mana kan seperti itu. Menggabungkan antara Pancasila dengan demokrasi kebebasan dasarnya dari mana kan seperti itu. Kalau misalkan negara demokrasi ya, namun disitulah kita perlu menggali Pancasila. Kenapa kita harus tahu sejarah NKRI, bahwasanya memang ada informasi yang terputus juga di sini. Makanya tadi Bung Luki menjelaskan ketika bangsa Indonesia, Soekarno dan teman-teman ditanya apa dasar Indonesia merdeka, kemudian dilahirkannya Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945. Nah, ini mengindikasikan bahwasanya memang kita bangsa yang cerdas, yang mau dan kreatif. Nah, jadi bahasa Bung Karno itu seperti ini, apa, Pancasila ini dari jiwa-jiwa bangsa dari sejarah masyarakat kita. Makanya nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai keadilan sosial, gotong royong, musyawarah, emang ini ada dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu, Bung Lutfi. Ya, Bung. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya. Lanjut Bung Lutfi. Lanjut. Apanya? Pembahasannya? Ya, tadi kan sampai proklamasi. Nah, terus kemudian pada tanggal 18 Agustus tahun 45 NKRI terbentuk. Nah, ini juga perlu dibahas juga apa ya? Jadi kenapa kita hari ini mengenal 17 Agustus sebagai HUT RI? Nah, itu penting juga itu. Ya. Saya sih apa ya? Gue atau saya ya mengistilahkan fenomena hari ini di mana kita sebut 17 Agustus itu sebagai HUT RI itu adalah suatu anakronisme yang dipelihara, ya, kesalahan dalam sejarah, dalam penyebutan peristiwa, tanggal, tempat dalam sejarah itu disebutkan anakronis. Nah, tapi anakronisme ini yang saya bingungkan adalah kenapa ini dipelihara oleh negara itu sendiri, oleh negara itu menyebutnya HUT RI. Padahal jelas tidak ada faktanya bahwa ada negara sudah berdiri 17 Agustus 1945. Tidak ada datanya, dan lain sebagainya. Bahkan 18 Agustus itu adalah salah satu rentetan dari peristiwa yang disebut sidang PPKI yang baru selesai tanggal 23 Agustus 1945. Ya, dan hasilnya itu di press release-kan, disampaikan kepada umum bahkan setelah tanggal 23 Agustus bahwa ada negara, ada presiden dan wakil, ada badan keamanan rakyat, provinsi, departemen, kementerian dan lain sebagainya. Itu baru terbentuk setelah tanggal 23 Agustus disahkannya seperti itu.
Makanya mengapa ini menjadi ada apa, kenapa HUT RI itu dipelihara sampai hari ini 17 Agustus sebagai HUT RI. Nah ini yang harus kita cari tahu bersama. Nah, pasti ada sebabnya, ya pasti ada alasannya. Nah tapi apa alasan itu gitu? Yang harus kita tahu bersama adalah apa alasannya dan mengapa itu dipelihara oleh negara. Seperti itu. Nah, apakah ini berkaitan, ya? Ada kecurigaan terkait apakah ini berkaitan dengan perjanjian konferensi meja bundar dan penyerahan kedaulatan Indonesia pada tahun 1949. Bisa jadi dan lain sebagainya seperti itu. Nah, itu pembahasan yang cukup panjang ya kalau kita mencari spekulasi kenapa HUT RI 17 Agustus itu dipelihara dan apa alasannya. Mungkin itu sih dari saya. Jadi anakronisme yang oleh negara. Ya, jadi negara sendiri itu melakukan pengkaburan sejarah dengan sengaja. Iya, jadi memang kalau kita tinjau, ya tadi benar juga ada kaitannya dengan tahun 49 ketika diterapkannya Undang-Undang RIS. Nah, di tahun 50 itu dalam Undang-Undang Dasar sementara memang ada juga bahwasannya tanggal 17 Agustus tahun 1949 ini ya, itu sebagai hari kemerdekaan, ini sebagai HUT RI gitu kan. Dan apa ya, jadi ini pada tanggal 17 Agustus ini hari ulang tahun Republik Indonesia, kalau tidak salah di dalam Undang-Undang Dasar 50. Saya pernah baca itu ya. Nah, ini juga mungkin yang bisa menjadi dasar bahwasanya ya 17 Agustus kita perkara namanya seperti itu tidak terlalu ini lah, bukan esensinya sebenarnya. Walaupun memang di balik itu ada esensi, tapi dalam pembicaraan konteks umum ya intinya kan begini, kita kembali kepada tujuan merdeka itu apa sih kan? Makanya kan kalau pertanyaan seperti ini, kalau misalkan negara kita hari ini sudah merdeka, mau kita isi dengan apa kemerdekaan kita hari ini? Nah, itu sebenarnya harus menjadi pertanyaan besar bagi diri kita, terutama sebagai bangsa ini, yang dimana kita hari ini kan banyak ditawarkan oleh pemikiran baru. Nah, kalau misalkan hari ini kita banyak ditawarkan oleh pemikiran baru dan slogan-slogan baru, nah ini berarti apa indikasinya? Indikasinya berarti apa? Kondisi hari ini memang ada gelombang pemikiran baru ataupun new wave. Nah, jadi apa yang ingin dihasilkan dari gelombang pemikiran baru hari ini itu yang kita pikirkan. Kita tidak mungkin bisa menangkap gelombang pemikiran baru ini secara mentah-mentah saja. Tapi bagaimana kita harus mengolahnya kan? Untuk mengolah menerimanya itu ya tinjauannya kita kenali dulu jati diri kita sebagai bangsa ini apa kan seperti itu. Jangan sampai dari gelombang pemikiran baru yang ada hari ini, entah itu revolusi industri 4.0, guru 4.0, megatrend gitu kan ya, paradoks seperti ini ya justru malah membuat kita dilema, ataupun mungkin bahasanya Thomas Witkona itu dilema moral kan. Jadi kita tahu hal yang benar, tapi tidak melakukan hal yang benar. Para pejuang kita dalam memerdekakan bangsa ini. Makanya risalah perjalanan itu yang tadi disampaikan itu, mereka saling terikatan, setelah terorganisir kemudian mereka mendapatkan organisasi besar di setiap daerah. Dari organisasi besar ini mencerdaskan rakyat. Ketika rakyat sudah banyak yang cerdas, mereka semua berkumpul untuk ini kan dalam Sumpah Pemuda ya kan, sebagai bangsa yang satu kan, akhirnya gelombang kemerdekaan makin dekat. Nah, jangan sampai grafiknya itu kalau kita lihat kan dari Budi Utomo sampai
kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus itu kan grafiknya meningkat. Nah, jangan sampai ketika pada tanggal 17 Agustus tahun 45 sampai hari ini kita grafiknya menurun. Kan simpelnya seperti itu aja kan. Sampai grafiknya menurun. Nah, itu. Tapi justru grafiknya harus meningkat. Oke, mungkin itu saja. Kira-kira penutupnya apa nih Bung Lutfi? Karena memang sudah ini lah, cukup lah kita nanti kita lanjut lagi. Kalau dihabisin semua nanti ini. Ya, penutupnya pakai slogan Banji aja. Jurus Terus tandir. maju terus pantang mundur. Sekali layar berkembang pantang surut ke belakang.